Masa Januari sampai Juni 2023 itu Natura dikecualikan dari objek PPh 21 ya pasal 23. Sementara saya dan tim itu sudah menghitung PPh 21 dari Januari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan bahas terkait Natura. Ini baru terbit kemarin. Kalau tanggalnya sih 27 Juni 2023. Tapi rata-rata baru pada nerima kemarin ya. Di tanggal 4 Juli 2023, yaitu terkait Natura di PMK 66 tahun 2023. Nah, bagaimana detailnya? Ayo kita simak bersama-sama videonya. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru. Pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Nah, buat teman-teman yang sudah mendapat PMK 66 tahun 2023 ini sudah saya rekap sih ya, masing-masing pasal detailnya tuh seperti apa sih. Jadi teman-teman yang mungkin agak mager untuk bacanya karena lumayan banyak ya. Nah, ini 52 lembar. Banyak sekali ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mager baca, bisa simak video ini ya. Saya jelaskan hanya yang inti-intinya aja sih yang sebelumnya ini adalah merupakan text based case ya. Saya rekap di sini, jadi semua ada aturan baru, aturan lama itu saya rekap di sini agar nanti enak buat ngeceknya lagi ya, tidak lupa. Karena alih ilmu fisutur, ilmu di dalam tulisan ya. Jadi kalau tulisannya hilang ya ilmunya hilang, itu anak zaman sekarang. Nah, itu pasal di PMK 66 tahun 2023 di pasal 3. Ini link drive-nya, teman-teman bisa tinggal klik aja linknya, nanti langsung ngarah ke PDF-nya. Jadi nggak usah repot-repot cari di Google. Di Google juga sepertinya belum ada nih PMK 66. Kita lihat pasal 3. Teman-teman search aja, Ctrl F, pasal 3. Nah, ini pasal 3 tadi terkait apa ya? Kita lihat di sini. Pasal 3 itu yaitu Natura yang bersumber dari aktiva. Nah, berarti kita perusahaan itu punya aset berupa mobil atau aktiva lainnya dan itu diberikan kenikmatannya ke karyawan atau ke pegawai. Nah, itu merupakan objek PPh 21. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Itu di pasal 3 ini. Jadi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima diperoleh dalam bentuk natura, kenikmatan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, itu ada di ayat 5-nya. Detailnya di ayat 5. Nggak usah dipanjang baca semua ya, karena banyak. Jadi kita sepoin-poinnya aja. Ini ayat 5. Jadi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dimaksud itu merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva ya, yaitu pemberi penggantian imbalan atau pihak ketiga yang disewa dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contoh yang lumrah itu mobil ya. Mobil itu biasa digunakan oleh direksi, direktur, komisaris, manajer, itu biasa dapat mobil. Atau mungkin staf-staf biasa mungkin ada juga yang dapat. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Jadi kalau dia aktiva, ini ada teman-teman bisa lihat lampirannya, lampirannya di bawah. Ini adalah detail untuk cara menghitungnya, cara menghitung budget atau biaya yang masuk dalam Natura, karena dia berupa aktiva, berupa aset milik perusahaan. Jadi ngitungnya nggak bisa sembarangan, dasarnya apa gitu kan ya, dasar untuk menghitung PPh-nya. Itu yang sudah saya baca tadi, saya detail. Jadi intinya adalah kalau aktiva kita ngitungnya dari penyusutannya. Jadi penyusutannya setahun itu berapa dibagi 12 bulan. Nah, angka per bulannya itu. Jadi angka penyusutan per bulannya berapa plus biaya operasional ya, plus biaya operasional dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mobil tersebut. Jadi memang banyak ya. Banyak banget nih kayak ini tadi. Biaya penyusutannya berapa, biaya pemeliharaan dan biaya operasional termasuk bahan bakar dan lain-lain. Nah, ini dijumlahin. Nah, itulah yang dikatakan Natura untuk si karyawan tadi. Gede ya, banget, memang gede banget memang. Natura yang diperoleh dari aktiva ya atau dari aset. Kalau dari sewa ya sama, sewanya berapa ya, sewanya berapa. Nah, mungkin ada biaya pemeliharaan, mungkin nggak ada sih kalau pemeliharaannya.
biaya sewanya berapa, lalu biaya operasionalnya berapa. Nah, itu di total. Nah, itulah yang jadi naturanya si penerima natura tadi yang akan dihitung sebagai PPh 21-nya ya. Itu di pasal 3. Lalu kita lanjut next di pasal 3 ayat 6. Itu terkait natura berlaku mulai Januari 2022 atau tahun buku. Pasal 3 ya, ini pasal 3 ayat 6. Ini udah sama sih ya, sama seperti PP 55. Jadi ketentuan mengenai natura itu berlaku mulai 1 Januari 2022 bagi pegawai ya. 1 Januari itu udah berlaku, atau tahun buku 2022 dari pemberi kerja. Semisal tahun bukunya April Maret, semisal ya, berarti yang berlaku mulai ya Maret 2022. Kalau dia tahun bukunya Jandes, ya berarti Januari 2022 itu udah mulai berlaku natura ya, seperti itu ya. Lalu di pasal 4 dan 5 itu tentang makanan. Nah, makanan itu dikecualikan juga dari objek pajak natura, yaitu di pasal 4 dan pasal 5. Kita lihat, nah ini. Jadi dikecualikan dari objek pajak penghasilan atau imbalan, yaitu meliputi makanan, bahan makan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai. Ini dikecualikan dari objek pajak makanan. Pasal 5 juga sama, makanan berupa kupon ya, kupon makanan. Jadi intinya pada natura kali ini, makanan yang diterima oleh seluruh karyawan itu dikecualikan dari objek pajak natura yang berhubungan dengan pekerjaan ya pastinya ya. Mungkin di kantor disediain minuman galon ya, atau makanan mungkin berupa vitamin segala macam, itu semua dikecualikan dari objek pajak ya, objek pajak natura. Lalu ada batas maksimalnya ya, seingat saya tadi ada batas maksimalnya. Nah, ini di pasal 5 ayat 4. Jadi batas nilai kupon makanan yang dikecualikan dari objek pajak itu 2 juta. Jadi kalau lebih dari 2 juta sebulan, ya berarti kena natura. Selisihnya, semisal dalam sebulan kita dapat kupon makanan itu 2.500.000. Berarti 2 jutanya doang yang dikecualikan. 500-nya menjadi objek pajak natura. Ribet ya. Ya, pasal 5 ayat 4 sedikit fair sih. Ya, ini pasal 4 ya. Nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang tidak melebihi 2 juta dalam 1 bulan. Kan ribet ya. Saya mikir rekonsiliasinya bagaimana, ribet. Karena ketika mungkin bulan ini saya sendiri dapat 2 juta, berarti nggak kena natura. Ternyata bulan depan saya dapat kupon 3 juta, berarti kan kena natura sejutanya. 2 jutanya bebas, 1 jutanya kena. Dan tiap bulan itu berbeda, bayangkan. Lalu ngerekonnya bagaimana? Sulit ya pastinya. Ini saya sendiri belum ngalamin ngerekonnya ini bagaimana nih. Karena pasti sulit. Sudah di beberapa trial sih kemarin dicoba Januari sampai April. Memang agak ribet kalau perhitungan naturanya seperti ini. Ribet rekonsiliasinya ya, rekonsiliasinya ribet. Tapi kalau secara fair, ya fair sih mungkin. Karena kalau karyawan biasa mungkin staff-staff itu saya rasa kupon makannya nggak nyampe 2 juta lah insya Allah ya. Tapi kalau direksi, manajer segala macam itu mungkin lebih memang. 5 juta, 10, mungkin sampai 20 juta itu ada. Sedikit fair sih untuk angkanya. Karena ini memang sesuai RPMK kemarin ya, rencana PMK. Itu memang ada metode namanya de minimis benefit. Jadi ada nilai batasan tertentu untuk yang dikenakan natura. Berarti ini nih berlaku 2 juta nilainya. 2 juta itu kena, di atas 2 juta itu kena natura, 2 juta ke bawah itu nggak kena natura. Cuman rekonsilnya yang bingung ini ya. Yang ribet pasti rekonsiliasinya. Ya, kita jalani dulu ya. Intinya kalau kita dapat kupon makanan 2 juta dalam sebulan itu nggak kena PPh, tapi kalau 2 juta ke atas itu kena PPh atas selisihnya. 2 jutanya bebas, selisihnya kena PPh 21 natura. Itu di pasal 5 ayat 4. Sekarang kita beralih ke pasal 6 terkait keselamatan kerja. Ini dikecualikan juga dari objek pajak natura. Pasal 6 Pasal 6.
Ini terkait ya, pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, antar jemput pegawai termasuk penginapan segala macam ya. Jadi intinya untuk keselamatan pekerjaan itu dibebaskan dari natura seperti baju safety, helm ya, atau mungkin ada pentungan segala macam itu termasuk bebas natura. Tapi kalau seragam-seragam biasa ya nggak ada hubungan sama safety itu harusnya tetap kena sih. Oke, di pasal 8 ini ada apa? Ada fasilitas daerah tertentu dikecualikan dari objek pajak natura. Ini daerah tertentu ya, daerah-daerah pelosok sana, segala macam itu dapat fasilitas ya, termasuk kayak rumah mungkin, tempat tinggal, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Kalau itu dia berada di daerah tertentu, ya berarti dia dibebaskan, nggak kena. Beda sama kita ini kota, di Jakarta atau di mana-mana, di mana saja itu dapat apartemen, dapat rumah segala macam itu kena natura pasti. Tapi kalau daerah tertentu itu dibebaskan. Nah daerah tertentu itu mana aja itu DJP yang menentukan ya. DJP yang menentukan. Teman-teman yang mungkin merasa tinggal di daerah tertentu, silakan konfirmasi lah ke KPP-nya atau KR-nya. Kita masuk kategori ini nggak sih? Kalau masuk kategori itu ya berarti dapat. Kayak mungkin di Kalimantan atau di IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu pasti termasuk daerah tertentu sih rasa saya. Silakan konfirmasi ke AR. Kita balik ke pasal 12. Ini pasal 12 sampai pasal 21 ini masih tentang membahas tentang daerah tertentu ya, aturan pertambangan khususnya. Ya, usaha pertambangan yang ada di daerah tertentu. Karena pertambangan kan memang di pelosok, nggak mungkin di kota. Nah, itu dapat fasilitas sama, bebas natura, dikecualikan dari objek pajak. Teman-teman bisa bacalah 12 sampai 21 kalau yang ada hubungan sama pertambangan natura ya, silakan di pasal 12 sampai pasal 21. Lalu di pasal 22 ini ada tentang menghitung natura dari nilai harga pasar atau HPP. Ini sama kayak tadi sih, aktiva ya. Kalau dapat natura berupa mobil atau apartemen milik perusahaan itu termasuk aktiva, menghitungnya bagaimana? Ya sama, hitungnya begini ya. Dinilai berdasarkan ketentuan nilai pasar atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian imbalan dalam bentuk penikmatan. Berarti ya nilai pasarnya berapa atau nilai penyusutannya berapa plus biaya yang dikeluarkan atau operasionalnya. Nah, itulah yang menjadi natura si penerima natura yang akan dihitung PPh 21. Fair sih kalau ini ya, karena kalau karyawan biasa mungkin nggak ya, nah, rumah itu saya rasa nggak dapet lah atau apartemen, kecuali direksi itu pasti dapet. Ini sedikit fair sih, kecuali mes ya. Kalau mes untuk bersama itu kan dibebaskan, kalau mes itu nggak kena PPh natura, bukan objek PPh natura kalau mes karena digunakan bersama-sama. Kita lanjut di pasal 23 sedikit lagi ya, masa Januari. Nah masa Januari sampai Juni 2023 itu natura dikecualikan dari objek PPh 21 ya, pasal 23. Sementara saya dan tim itu sudah menghitung PPh 21 dari Januari lalu, Januari 2023 sampai Juni kemarin itu kita sudah hitung PPh 21-nya. Tapi ternyata di PMK 66 ini masa Januari sampai Juni itu dibebaskan. Nah, atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura yang diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berarti dikecualikan dari objek pajak. Dikecualikan. Tapi belum selesai ya. Saya juga sedikit kaget tadi ketika baca, wah Januari sampai Juni dikecualikan. Kita udah ngitung nih klien-klien kena PPh 21-nya natura dari Januari sampai Juni. Nah ternyata di pasal 24 tuh dijelaskan lagi ya, masa Januari sampai Juni yang belum hitung natura maka wajib dilapor di SPT orang pribadinya. Ya sama saja berarti ya, ini di pasal 24. Jadi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan natura lah yang diterima sejak tanggal 1 Januari sampai dengan Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak, berarti belum dipotong PPh 21-nya oleh pemberi kerja. Atas pajak penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan
tahunan. Ya, berarti intinya ya tetap kena Natura ya, Januari sampai Juni. Kalau yang sudah hitung ya berarti udah benar. Kalau yang belum hitung juga nggak masalah, tapi harus dimasukkan ke SPT OP-nya si penerima Natura tadi. Ketika dia lapor PPh tahunan, SPT tahunan, dia harus masukin angka itu, angka Natura Januari sampai Juninya. Ya, berita baiknya nggak jadi ya. Oke, lalu nah ini yang terakhir ya, itu udah mentok di pasal 24 ini udah terakhir, sudah habis. Sisanya hanya lampiran, teman-teman bisa cek nih lampiran. Jadi di lampiran itu ada tentang dikecualikan dari objek pajak Natura. Nah ya, di lampiran ini. Nah, jadi inilah contoh-contoh Natura yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan, tapi dikecualikan, tidak dikenakan PP 21. Kalau ini teman-teman silahkan bacalah, ini lumayan agak banyak ya, juga dijelaskan detail-detailnya kayak maksimal 2 juta ya, kupon makanan tadi sama, tempat tinggal apartemen juga sama 2 juta tiap bulannya dan lain sebagainya. Sekian ya, semoga bermanfaat. Ini adalah detailnya, silahkan teman-teman yang mau text based case ini ya, ini udah berupa Excel tapi saya berupa link drive, bisa saya kirim ke teman-teman melalui email. Nanti teman-teman bisa akses melalui handphone, PC, tablet, itu bisa diakses ya, baik online maupun offline. Link PDF juga sudah disediain, tinggal diklik aja nanti langsung arah ke PDF-nya, jadi nggak perlu repot lagi cari ke Google. Nah kalau mau ini silahkan klik di link deskripsi, ada, klik aja di Sosiabas, teman-teman bisa transfer di situ. Investasi sebesar minimal Rp99.000 atau lebih silahkan, kalau lebih ya monggo, pas juga minimal Rp99.000 silahkan. Nanti saya email link drive-nya, teman-teman bisa akses pakai selamanya ya, nggak cuma sekali tapi selamanya, silahkan diakses selama-lamanya, nggak ada biaya lagi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu share video ini agar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya ya dari video ini. Sekian dari saya, mungkin ada kata yang salah terucap, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.